Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya siapin buku Al-Bidayah wa Nihayah, Ruqayyah. Sip. Vi, ambil colokan yang mic kecil, Vi. Ada nggak? Colokin dulu. Ya. Sekarang setelah kita lihat perang Badar, masuk tahun ketiga Hijriah. Masuk ke berapa? Tahun ke-3 Hijriah. Kemarin kan Ruqayyah sudah baca sini tahu apa sudah lanjutin tahu sampai rampung tahu. Saat niki lah. Masuk tahun ketiga Hijriah. Berita kaum Yahudi Bani Kainuqa. Sekarang masuk tahun ketiga Hijriah. Si Jebar gimana? Ya ramukallah. Masuk tahun ketiga Hijriah. Nah sebentar, perang Badar selesai. Saya baca sini ya. Kemarin tahun kedua Hijriah itu perang Badar. Terus tahun ketiga perang apa? Coba lihat kemarin catatanmu. Ruefi. Tahun ketiga Hijriah perang apa? Perang Uhud. Iya, situ tulisannya apa? Tahun ketiga Hijriah? Perang Uhud. Perang Uhud, tenan. Perang Uhud. Ketiga Hijriah. Perang Bahron, nanti ada perang Bahron, Uhud sama Hamrul Asad. Pada bulan Rabiul Tsani, Nabi bermaksud menyerang kaum Quraisy sehingga beliau menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai amir. Ibnu Ummi Maktum itu buta ya, padahal dia buta tapi disuruh jadi amir nih. Rasulullah pun sampai di Bahron, di sebuah pertambangan di wilayah Hijaz, lalu beliau pulang tanpa mengalami pertempuran. Amir apa? Terus di Zu Amr. Ada juga ada perang Zu Amr, ada perang Sawik itu di tahun kedua Hijriah mungkin yang bagian akhir. Nah, sekarang kita lihat baca Ruqayyah Bani Kainuqa. Adalah sebuah gelar. Di antara kisah mereka adalah. Apa ulang? Di antara kisah mereka adalah. Di antara Bani Kainuqa ya. Bentar. Kita catat dulu. Bani Kainuqa itu apa? Itu tentang Bani Kainuqa. Iya. Kainuqa. Nuqa. Yaitu salah satu kelompok Yahudi di Madinah yang melanggar perjanjian. Jadi ini kelompok Yahudi. Salah satu kelompok Yahudi. Iya, salah satu kelompok Yahudi di Madinah. Salah satu kelompok Yahudi di Madinah. Baca. Di antara kisah mereka adalah bahwasanya Rasulullah mengumpulkan mereka di pasar. Mereka kemudian bersabda, wahai sekalian kaum Yahudi, waspada dan berhati-hatilah kalian terhadap siksa Allah sebagaimana yang Dia turunkan kepada orang-orang Quraisy dan Berislamlah kalian, gitu. Ya, terus karena sesungguhnya kalian telah mengetahui bahwa aku adalah seorang nabi yang diutus. Kalian mendapatinya dalam kitab kalian dan Allah telah mengambil janji dari kalian. nah, titik, coba tak cek. Kisah mereka itu Rasulullah mengumpulkan mereka di pasar. Nah, di sini ya, kaitannya di sini. Salah satu kelompok Yahudi di Madinah dan yang melanggar perjanjian. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha emas. Nah, berarti mereka pedagang. Salah satu kelompok Yahudi di Madinah, profesi mereka
sebagian besarnya adalah pedagang dan pengusaha emas. Berarti ngomong sugih ya iki ya. Pedagang dan pengusaha emas. Oh, melanggar penjanjian karo Rasul. Iya. Pedagang dan pengusaha emas ya, ingat ya. Dan Rasul tuh kalau muamalah dengan mereka itu boleh-boleh saja ya. Boleh muamalah jual beli. Terus apalagi ya? Dia jual apa terus dibeli, nanti hasil panennya disetor gitu, ke mereka nggak masalah. Nah, jumlah pasukan mereka lebih banyak. Nah ini, terus jumlah pasukan mereka lebih kurang 700 prajurit. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya pun menyerang mereka. Oleh sebab itu Nabi SAW menunjuk Bashir bin Abdul Mundhir sebagai amir sementara di Madinah. Beliau mengepung mereka selama 15 malam. 2 minggu. Hingga akhirnya mereka menyerah dan tunduk terhadap keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul maju untuk membela kaumnya. Sebab sebelumnya mereka adalah sekutu kaum Khazraj. Bahkan dia adalah pemimpin suku itu. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemarin kan ada Aus, ada Khazraj, tak? Iya. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima pembelaan tersebut setelah terus-menerus Abdullah bin Ubay memintanya. Sesudah itu mereka bermukim di pinggiran kota Madinah. Nah, coba lihat di sini. Nah, Nabi mengumpulkan mereka di pasar. Mereka kemudian bersabda, ini kan pasar karena mereka sebagian besar apa? Pedagang dan pengusaha emas. Jadi pedagang itu untung loh. Untungnya yang penting jujur. Rokoknya mau jadi pedagang. Mbah, jadi pedagang, jual bisnis gitu. Kalau uang bisnis itu, kalau pegawai nanti gajinya begini, ini biasa aja. Kalau bisnis itu begini gajinya nanti. Jatuh dulu, naik. Cepat suke. Bisnis. Papamu pekerjaannya apa? Balik turun di apa? Nulis. Terus? Bisnis. Awalnya turun ki jadi apa? Iya kan belum dapat untung. Enggak, jadi keuntungan. Terus, wahai sekalian kaum Yahudi, waspada dan berhati-hatilah kalian terhadap siksa Allah. Jadi Nabi ingatkan mereka, sebagaimana yang Dia turunkan kepada orang-orang Quraisy, dan berislamlah kalian, karena sesungguhnya kalian telah mengetahui bahwa aku adalah seorang nabi yang diutus. Kalian mendapatinya dalam kitab kalian, dan Allah telah mengambil janji dari kalian. Berarti Nabi mengajak Bani Qainuqa itu masuk Islam. Nabi berdakwah pada orang Yahudi untuk masuk Islam. Dengan niat ya sifat Yahudi. Sampun saya niki ya. Di rukoy baca lagi nih. Baca yang ini nanti ya. Bentar ya. Orang Yahudi itu cerdas namun menentang. Sifat orang Yahudi itu cerdas. Dia itu pintar namun suka menentang. Oh, itu cerdas. Iya, orang Yahudi itu pintar-pintar. Ya sayang. Oh iya. Itu kenapa ya Nanti. Baca dulu. Ya, kemarin juga ada yang klaim bukunya. Ya cerdas namun suka menentang. Kalau orang Nasrani kebalikannya, orang Nasrani itu beribadah nanti asal-asalan.
tidak punya ilmu. Beramal ning ora dilandasi ilmu. Iya, kurang ilmu. Orang Yahudi iki beramal ning ora berilmu ning ora diamalke. Iya, beramal kurang ilmu, beramal namun tidak dilandasi ilmu. Nanti orang Islam begini Orang Islam gimana? Kita sudah bahas di surat Al-Fatihah toh. ilmu Orang Muslim itu gak seperti Yahudi Nasrani, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berilmu, ngaji, makanya ngaji, baca buku, terus belajar karo Pak Ustadz. Pak Ustadznya siapa? Papa. Berilmu terus beramal. Punya dua-duanya, nggak boleh salah satu, ngaji terus ngamalke. Ora gur salat, wae gur ngaur salate, gur cepet-cepet. Apa salate cepet-cepet? Baca lagi, orang-orang Yahudi di bawahnya. Orang Yahudi berkata, wahai Muhammad, sungguh apakah kamu memandang bahwa kami adalah kaummu? Janganlah sekali-kali Kemenanganmu memiliki pengetahuan dan ilmu peperangan sehingga kamu mendapatkan satu kesempatan dari mereka. Sungguh demi Allah sekiranya kami memerangimu, maka kamu benar akan tahu tahu bahwa kami inilah manusia yang sebenarnya. Sombong sekali umuk ya si orang Yahudi. Iya. Sombong. Orang Yahudi bilang gini, wahai Muhammad, sungguh apakah kamu memandang bahwa kami adalah kaummu? Jangan sekali-kali kemenanganmu di Badar. Nah, dia ingat kan Nabi Muhammad menang toh kemarin pas perang Badar toh? Iya toh, karena orang musyrik itu meninggal berapa kemarin? 70 orang muslim. Nah, ini saya sudah indikasi kalau orang muslim itu menang. Terus, kamu itu jangan sekali-kali kemenanganmu di Badar itu menipumu. Jadi orang Yahudi bilang, sesungguhnya kamu berhadapan dengan satu kaum yang tidak memiliki pengetahuan dan ilmu peperangan. Jadi dia bilang orang-orang yang kemarin, orang-orang musyrik itu tidak punya ilmu perang. Mantap orang Yahudi dia. Tidak punya ilmu perang sehingga kamu mendapatkan satu kesempatan dari mereka. Sungguh demi Allah, sekiranya kami memerangimu, maka kamu benar-benar akan tahu kami ini yang manusia yang benar, dia yang ini kami ini. Berarti dia bilang apa? Sifat Yahudi apa berarti? Apa tadi? Sombong, karena dia itu cerdas, sombong. Itulah ada kekurangan orang yang cerdas. Ini kekurangan orang yang cerdas tuh sini nih. Sombong. Kalau orang sombong itu malas belajar. Ngadirinnya pinter. Dikonsing nau, moh. Sombong amat. Terus diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ayat berikut tidaklah turun kecuali berkenaan keadaan mereka, yaitu orang Yahudi ya. Qulil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Bani Qainuqa, ini Ali Imran ayat 12 ya. Bani Qainuqa adalah kaum Yahudi yang pertama kali mengingkari perjanjian dan memerangi kaum muslimin pada waktu antara perang Badar dan perang Uhud. Berarti antara perang apa? Badar dan perang Uhud. Di antara kasus mereka adalah ada seorang perempuan yang memiliki barang-barang impor, ia mentransaksikannya di pasar Bani Qainuqa. Berarti mereka punya pasar kan, tadi mereka pedagang apa tadi? Pedagang sama?
penjual emas ya. Di pasar Bani Qainuqa, ia duduk menemui seorang tukang sepuh emas dan perak di antara Yahudi Bani Qainuqa. Orang-orang Yahudi berkeinginan untuk menyingkap penutup wajahnya. Berarti dipakai penutup wajah. Apa berarti? Cadar toh? Namun ia menolak. Tukang sepuh emas dan perak lantas mengambil ujung pakaiannya dan mengikatkannya ke punggung si perempuan. Ketika perempuan itu bangun, tersingkaplah auratnya. Orang-orang Yahudi pun menertawakannya yang kemudian berteriak kencang. Seorang lelaki dari kaum muslimin kemudian menerjang si tukang sepuh emas dan perak lantas membunuhnya, sedangkan ia adalah seorang Yahudi. Orang-orang Yahudi geram. Geram itu apa ya? Marah. Kemudian membunuh lelaki muslim tersebut. Nah, terjadilah perselisihan dan dendam antara kaum muslimin dengan Bani Qainuqa. Rasulullah SAW kemudian mengepung mereka hingga mereka menyerahkan keputusan kepada Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul berdiri berbicara kepada Rasulullah SAW dan seterusnya. Nah, tentang peperangan Bani Qainuqa, insya Allah kita bahas besok. Perang Bani Qainuqa. Ya. Besok. Sama besok hari apa? Besok libur. Cuma. Ya. Sama pembunuhan si Yahudi Ka'ab bin Al-Ashraf. Aku sekolah, Pak. Sebelum perang Uhud, setelah itu baru perang Uhud. Perang Uhud langsung sekolah. Apa? Perpisahan. Perpisahan. Panahan. Itu juga karena sombong. Jadi sombong itu orang yang kalah-kalah terus tuh sombong-sombong tadi itu. Karena WiFi nggak boleh sombong. Gitu. Nah, dengar azan dulu, setelah itu kita bahasa Arab. Ini kan telat tadi. Mana buku? Iya, masih ada. Dengar azan, jawab azan. Jawab azan. Kemarin apa? Kitun toh? Ya. Binatang berarti. Pelajaran 7. Sambil jawab azan. Apa di sini apa ini, Mbak? Lupa doa. Ya Allah, quwwata illa billah. Yarhamkallah. Ya Allah, quwwata illa billah. Ya Allah, quwwata illa billah. La haula wa quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma rabb ajdadi tammu salatul qaimati muhammadin wa salatul fadilah wa atsama qama mambul ziwata innaka la tukhliful mi'ad. Ada lagi, satu lagi ya, biar genap ya. Apa sih ganjil? 6 berapa? 6. Apa coba? 4. Jalannya Allah sudah ganjil. Tadi ganjil lain. Ada imamun, ada jarun. Ya wes, tak ganjil ke. Tambah 5 ya. Besok nanti ganti, bukan hada lagi besok. Dzalika. Itu kamu dia apa mana? Itu kamu itu ini dah itu ikan. diikuti. Hada mudarrisun. Ada mudarrisun. Nah, sekarang tak tulis artinya sisan.
Hadza ini mudarisun pak guru. Hadza dikun ayam. Ayam. Hadza mindilun ini sapu tangan. Biasanya tisu juga bisa sebut seperti itu ya. Hadza imamun ini pak imam. Hadza hajarun ini batu. Kita baca bareng-bareng. Sebentar. Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Ini Pak Guru. Hadza dikun. Hadza dikun. Ini ayam. Hadza mindilun. Ini sapu tangan. Ini sapu tangan. Hadza imamun. Ini Pak Imam. Hadza hajarun. Ini batu. Hadza hajarun. Ini batu. Ingat ya, ini kita masih bahas hadza. Hadza berarti ini ya, ini itu untuk dekat. Iki sing cerak lho iki lho. Ini hadza Ruqayyah. Nah, itu lebih jauh. Hadza kitab, hadza daftarun, hadza. Ya, udah bangun kampung mesti. Hadza qalamun, hadza. Ini ayam, ini sapu tangan. Kita masih hadza. Berarti hadza artinya apa hadza? Ini. Ini mahada, ini apa? Ini apakah? Apakah ini? Nanti tulis yang rapi rumah saya. Kita bikin jadi buku bisa itu. Iya ya, kan pelajaran keberapa untuk anak-anak. Nanti bisa kunci. Tidak, ulang lagi. Mudarrisun artinya apa? Mudarrisun. Pak Guru. Dikun artinya apa? Ayam. Mindilun artinya apa? Sapu tangan. Imamun artinya apa? Imam. Pak Imam. Hajarun artinya apa? Ulang. Roefi. Mudarrisun artinya apa? Pak Guru. Rumaiso. Dikun artinya apa? Ayam. Ruqayyah. Mindilun artinya apa? Mindilun. Sapu tangan. Si Rumaiso. Pak Imam. Imamun, Pak Imam. Roefi. Hajarun. Ini batu. Ini batu. Berarti kalau tak hajar? Idrib. Idrib. Betul. Saya Pak Guru ki apa bahasa dibalik. Nah, dibalik lagi. Bahasa Indonesia. Pak Guru bahasa Arabnya apa? Guru itu hajarun. Mudarrisun. Pak Guru. Pak Guru. Apa bahasa Arabnya? Hajarun. Inilah Pak Guru. Hajarun. Pak Guru. Mudarrisun. Konsen. Rumaiso. Batu. Bahasa Arab batu. Hajarun. Ruefi bahasa Arab ayam. Dikun. Ini dikun. Dikun. Ada. Imam. Imam. Imamun. Sapu tangan. Mintilun. Bintang. Najmun. Rumah. Zaitun. Kunci. Babun. Kunci. Pintu. Babun. Meja. 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 Apa lali? Apa tabu? Maktabun. Kursi. Kursiun. Kursi santai. Pintar semuanya. Ranjang. Sarirun. Kita cukupkan. Besok kita lanjut lagi, Nji. Masih tentang hadza. Besok zalika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.